Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat bersama saya, Ibu Maria Ulfa. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk pertama, mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia memiliki banyak keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia jika dikelola dengan benar. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dan pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara, PTMN. Yang ketiga, batik. A. PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Apa saja kontribusi PT Freeport Indonesia bagi negara? Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 30.000 orang Indonesia. Yang kedua, membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia sehingga menambah pendapatan negara. Yang ketiga, pengembangan ekonomi masyarakat. Dan keempat, pembangunan berbagai infrastruktur di Papua. B. Perusahaan tambang minyak negara, PTMN. Kilang minyak merupakan pabrik atau fasilitas yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, minyak tanah. Berikut beberapa kilang minyak di Indonesia. Yang pertama, kilang minyak Pangkalan Brandan. Yang kedua, kilang minyak Dumai di Riau. Yang ketiga, kilang Balongan. Yang keempat, kilang minyak Cilacap. Yang keempat, kilang minyak Cepu. Yang kelima, kilang minyak Balikpapan. Dan yang keenam, kilang minyak Kasim, Papua. Peranan PTMN. Yang pertama, PTMN menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, pendukung anggaran negara melalui kontribusi pajak. Yang ketiga, PTMN memberikan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur energi yang menyerap tenaga kerja. Yang keempat, membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor BBM. C. Batik Indonesia. Batik adalah salah satu keunggulan ekonomi Indonesia yang mampu menembus pasar dunia. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Batik saat ini telah diproduksi di seluruh wilayah Indonesia menggunakan corak-corak yang menampilkan kekhasan daerah masing-masing, sehingga saat ini kita memiliki beragam batik Nusantara. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan.
Berikut adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. A. Migrasi penduduk. Pusat keunggulan ekonomi di suatu wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan atau perpindahan penduduk dari daerah lainnya. Migrasi penduduk ada dua, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu wilayah negara. Sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya. B. Transportasi. Untuk mendukung mobilitas penduduk diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. C. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial mengatur tata hubungan individu yang menyangkut kebutuhan pokok manusia. Contohnya, Lembaga Pengembangan Masyarakat AMUME dan Kamoro. Lembaga yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia membangun sekolah untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar pertambangan. D. Pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terampil, sehingga negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. E. Pekerjaan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi berdampak pada terbentuknya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.